Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, kan udah banyak banget nih ya rakyat yang selalu menanyakan soal ijazah. Nah, tapi dari pihak belah sana selalu mengatakan bahwasanya untuk percaya kepada Bareskrim, percaya kepada UGM, percaya kepada siapa lagi. Intinya rakyat harus percaya gitu. Tapi pada kenyataannya, Bung Roy Suryo menemukan fakta-fakta, data, dan kejanggalan di dalamnya. Soal Bareskrim, tuh banyak sekali ya bukti-bukti yang diunggah ketika konferensi kemarin, bahkan malah justru membuka kotak Pandora. Belum lagi UGM yang blunder dan banyak lagi kejanggalan. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi nilai, menjadi sikap daripada rakyat yang melihat ya, menentukan pilihannya. Sebenarnya ini benar apa enggak sih gitu loh. Bisa dipercaya atau enggak sih? Nah, kan rakyat punya otak tuh, ya kan, berpikir tuh. Akhirnya bisalah menentukan, oh kayaknya sih ini nggak benar gitu. Ya walaupun mungkin ada kebenaran, tapi hanya berapa persen gitu, masih diragukan. Nah, maka dari itulah kita butuh namanya transparan dan keterbukaan gitu loh. Jadi wajar saja kan rakyat nggak 100% percaya kepada Bareskrim, nggak 100% percaya kepada UGM-nya gitu loh. Nah, pada akhirnya banyak tuh keluar perdebatan-perdebatan di media sosial, di televisi dan lain sebagainya. Kali ini ya seperti Bung Rismon Sianipar dihadapkan dua narasumber yang memang sepertinya terlihat ya berat kesana gitu ya teman-teman semua. Ada Bung Reli dan juga Pak Ito Sumardi gitu ya. Dan jawaban Bung Rismon Sianipar ya cukup menohok. Kita lihat perdebatannya. Ya Pak Ito, Pak Komjen Ito Sumardi harusnya kan juga menanyakan kenapa nggak yang bersangkutan saja sebagai presiden 2 periode 10 tahun untuk menunjukkan sendiri jasahnya daripada ke UGM. Itu kan harus disuruhkan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya jangan potong ya. Jadi karena tidak maunya menunjukkan presiden 2 periode ini tentang jasahnya dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan seperti tahun KKN 1983 oleh Dirtipidum, oleh Pak Jokowi dikoreksi. Begitu juga pembimbing skripsi. Dulu dikatakan 2017 Pak Kasmujo dikoreksi. Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik, katanya Pak Jokowi tahun 2025. Dan hari ini dibantah juga oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu aja sudah banyak kejanggalan. Makanya saya bilang belum lagi bukti-bukti yang ditayangkan oleh Dirtipidum pada saat konvers bahwa di situ ada form ya, form registrasi maupun registrasi atau registrasi ulang tahun akademi 1980 1981 itu terdaftar tingkat studi SM sarjana muda. Terus untuk form registrasi atau registrasi ulang dibulati oleh Pak Jokowi di situ sarjana muda, bukan sarjana profesi ataupun diploma. Itu juga tidak dijelaskan baik oleh UGM maupun Dirtipidum. Sarjana muda itu tentu tidak skripsi dan tidak KKN. Ya. Coba Bang Rismon, kalau yang saya tangkap kan artinya ya. Anda melihat ada banyak kejanggalan atau tidak sinkron ya antara pernyataan dan bukti yang Anda harapkan. Sebelum ke Bang Regen, saya balik ke Pak Ito. Saya tanya sekarang sama saudara Rismon, ya kira-kira kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, apa sudah selesai? Kalau di mindsetnya saudara semua itu bahwa itu palsu, kan harus dibuktikan. Membuktikan kan harus lapor ke polisi. Kalau dikatakan tadi masalah KKN dan lain sebagainya, itu kan menjadi tanggung jawab lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut. Makanya saya sampaikan tadi, Mbak, kenapa tidak lembaganya yang ditanyakan? Sampaikanlah ke lembaga temuan-temuan itu. Sehingga nanti lembaga bisa mungkin mengkoreksi apakah betul ijazah tersebut dikeluarkan secara benar atau tidak. Kalau saya bikinnya sederhana saja, kenapa harus kepada si pemegang daripada satu produk kelembagaan. Jadi bahwa saudara Rismon ini nggak akan berhenti di situ pasti. Bila perlu jasa SMA, SMP, sampai KTP. Ini saudara Rismon ini yang melakukan penelitian atas kepentingan dia pribadi, kelompok dan golongannya. Dia tidak mengakui apa yang disampaikan oleh penegak hukum. Nah, kalau memang tidak diakui nanti di pengadilan, buktikan saja saudara Rismon.
Tidak usah menggiring opini, melakukan, buktikan saja. Itu saja ya apa yang saya. Iya, ini kan public scrutinize ya. Nggak ada yang melarang begitu loh. Bukan Regen atau siapapun yang melarang. Ini kan kami datang sendiri, ini fakta di lapangan. Daripada orang yang keluar-keluar di studio, nggak ke lapangan seperti Regen ini, sok tahu. Kami kan public scrutinize. Ya, dibayar sendiri, biaya sendiri. Lah tadi statementnya Pak Kasmujo menyangkal juga statement dari Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik Pak Jokowi. Ini kan sudah fakta, ya silahkan. Ini kan publik perlu mengetahui. Jadi bukan menertawakan atau menyepelekan kayak kurang pekerjaan. Ya. Jadi inilah yang usaha kami bahwa ya, nanti juga kami akan ke UGM. Kami juga akan ke UGM nanti ya? kantor Kedaulatan Rakyat untuk melihat apakah bahasa Jawa puasa atau pasa untuk 18 Juli ya tanggal 18 Juli 1950. Kalau tidak benar bagaimana? Kan begitu. Oke. Jadi public scrutinization dan ini kami bayar sendiri dan kami berusaha gitu loh turun ke lapangan. Kalau dibilang Pak Ito bahwa kita percaya saja kepada Barreskrim, bagaimana kasus Joshua Huta Barat? Ya, kita jangan melebar ya Bang ya, kita jangan melebar. Saya terakhir ke Pak Ito deh kalau begitu. Ya, mantap sekali ya pernyataan ataupun jawaban dari Bung Rismon Sianipar untuk menepis pernyataan dari dua lawannya. Nah, teman-teman semua, dari sini kan kita paham gitu ya, bahwasanya memang Bang Rismon secara sukarela untuk membongkar ini semua, memberitahukan kepada publik. Ya nggak masalah gitu loh, bagus itu kan. Jadi publik tahu, apalagi kemarin tuh waktu bertemu dengan Pak Kasmujo, itu pengakuan yang sangat luar biasa lagi dari Pak Kasmujo yang mengatakan bahwasanya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Nah kalau udah kayak gini gimana nih? Ini kan sungguh sangat membagongkan ini, ya kan? Maksudnya gini loh. Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo itu adalah dosen akademik. Ternyata bukan, guys. Nah, hal-hal yang seperti ini nih harusnya dipegang oleh penegak hukum. Maksudnya diambil nih, ya kan, serpihan-serpihan yang belum lengkap gitu. Fakta-fakta temuan terbaru dari Bung Rismon Sianipar, Bung Roy Suryo CS, ya kan? Nah inilah yang dinamakan keadilan gitu loh. Jadi rakyat juga berhak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Bung Reli tadi yang mengatakan bahwasanya Bung Rismon tidak akan pernah percaya dengan siapapun kecuali temuan dia lah intinya gitu ya. Ya enggak, karena adanya fakta makanya kita tidak terlalu percaya gitu loh. Makin seru. Nah pada akhirnya yang kayak gini, yang kayak Bung Rismon CS ini malah disebut sakit jiwa. Kan ini parah coba. Kita lihat. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Membahas soal etika seseorang, membahas soal kejujuran seseorang, itu adalah hal paling hakiki atau paling esensi. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Ini yang penting. Jadi kalau memang ada orang yang malah justru berpikir, orang-orang yang menantang ijazah itu bahkan mungkin kemarin dia katakan itu sakit jiwa gitu. Saya kira itu mungkin orang-orang akan mengambil cermin untuk dihadapkan ke dia gitu ya. Jadi ini kayak orang menuduh gitu ya. Kalau orang menuduh itu kan satu jari tangan menunjuk ke sana, tapi tiga jari tangan ini menunjuk dia sendiri. Jadi tolong introspeksi ya untuk dirinya sendiri ya, yang sakit itu siapa ya gitu. Karena apa? Karena ini pikiran orang-orang waras. Orang-orang waras yang mempertanyakan kejujuran seseorang yang tidak jujur, seseorang yang tidak negara. Jawaban itu aja. Orang waras dan orang yang sehat itu pasti akan berpikir bahwa ini penting untuk bangsa. Yang dipentingkan itu bukan soal pembuktian hukum saja, tetapi soal etika dan kejujuran. Itu yang jauh lebih penting. Mana ada orang nanggung kasus hukum, tapi sebenarnya dia tidak jujur atau tidak beretika. Itu yang sekarang banyak terjadi. Jadi kalau menurut kami, ya mungkin saja orang bisa menang di tataran hukum karena dia menggunakan segala cara, bahkan menggunakan ketidakjujurannya atau licik atau siasatnya. Tapi bagi kami, yang kami itu mengutamakan tidak hanya hablum minanas, tapi juga hablullah, ya. Moga dia tahu istilah ini ya. Kalau nggak tahu belajar dia, ya. Itu adalah apa? Kita mengutamakan kepada kepercayaan, kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Orang yang perlu kita kejujurannya dan kenegarawanannya, bukan kelicikannya dan kemenangannya.
kejiwaannya ya Pak Luhut itu orang-orang yang rakus, inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu ya hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau teknologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya, ya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut bin Sarpanjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri, Anda memilih bungkam, padahal Anda bisa memengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Toba Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Soekarto Tanoto. Cina. Mulai dari nama apanya itu PT Indorayon dulu. Indorayon, betul. Lama gitu loh. Sekarang rakyat itu sudah menuntut rakyat di sana, tetapi memilih bungkam kan, padahal sudah manortor saat itu di depan kantor kemaritiman. Gitu loh. Itu orang yang perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa Anda tidak sayang dengan tanah nenek moyang yang Anda sendiri? Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, 1 hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi apa itu? Food estate, ternyata gagal. Kemana Anda, Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Padahal itu sudah tangisan penderitaan rakyat di sana, di sekitar Danau Toba. Tinggal enteng sebenarnya kalian tutup itu. Apalagi menurut mantan ketua DPR saat itu, saya lupa namanya, ternyata pemasukan negara pun sangat sedikit dari TPL itu. Tidak sebanding dengan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda tidak sakit jiwanya, tutup itu TPL, atau paling tidak bisikan kepada Pak Prabowo Subianto penderitaan rakyat di sana. Itu loh baru Anda menjadi kebanggaan warga Batak. Nah loh, kalau udah kayak gini, lalu siapa sebenarnya yang sakit jiwa? Pak Luhut dapat tantangan ya dari Bung Rismon Janipar dan juga dari Dr. Taufik, Bung Michael ya kan, mengenai untuk periksa kejiwaan. Mantap nih. Aduh, kadang-kadang ya kita ini gimana ya, orang-orang di atas itu bukannya meredupkan jeritan dari rakyat ya kan, yang dibingungkan oleh rakyat untuk bisa terbuka gitu dan melihat semua sebenarnya kebenaran itu siapa sih yang benar gitu loh, dan kejujuran itu siapa sih yang jujur gitu loh, malah menambah keributan gitu dengan mengatakan sakit jiwa.